pamor adeg sendiri kan banyak, ada yang adeg merambut, adeg sapu, adeg siji, adeg telu. Ya, kalau kita lihat ini, ya sahabat pusaka Jawa ini, pamor adeg sendiri sering dikatakan pamor singkir. Yang tadi karena mereka melihat dari fungsinya, makanya ada yang bilang singkir geni, ada yang bilang singkir angin, ada yang bilang singkir banyu. Biasanya kalau untuk yang singkir geni, yang orang Tegal ngomong cungpet. Cungpet itu ketika diacungkan langsung pet mati. Ya, barang seperti itu ada Mas So. Saya yakin dulunya ada, tapi sekarang mungkin hanya orang-orang tertentu yang punya. Seperti itu. Biasanya untuk ngetesnya, biasanya kalau orang umum ngetesnya pakai lilin, dinyalakan, diarahkan begitu. Saya tidak tahu itu memakai mantra atau tidak, diarahkan nanti lilinnya apinya kecil mati. Itu yang dinamakan cungpet. Tidak cuma mampet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam budaya, rahayu, rahayu, rahayu. Berjumpa lagi dengan saya Mas So di channel Pusaka Jawa Official. Alhamdulillah wa syukurillah. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan segala nikmatnya. Nikmat yang paling besar bagi kita adalah nikmat iman dan Islam. Di antara nikmat-nikmat yang lain yang tidak bisa kita sebutkan secara zahir maupun batin. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, sahabatnya, serta pengikutnya ila yaumil akhir. Allahumma ij'alna minhum. Sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, semoga sahabat Pusaka Jawa selalu dalam kondisi yang terbaik, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik dohir maupun batin, dijauhkan dari segala mara bahaya, dijauhkan dari segala musibah, baik longsor, banjir, musibah penyakit COVID-19, juga musibah ekonomi. Sahabat Pusaka Jawa yang sedang terpuruk ekonominya, semoga Allah segera memberikan kucuran rahmat khususnya, ya, agar di keran rezekinya diperlebar sehingga deras, sehingga sahabat Pusaka Jawa mendapatkan rezeki yang halal dan berkah, ya sahabat Pusaka Jawa. Tidak cuma sahabat Pusaka Jawa saja, tapi teman-teman sahabat Pusaka Jawa ataupun saudaranya, saya doakan hal yang sama. Sahabat Pusaka Jawa, kali ini saya akan membongkar satu bilah pusaka berdapur Khadga. Khadga adalah salah satu senjata lebih banyak dibikin pada saat era Kabudan, sahabat Pusaka Jawa, ya. Dan Khadga sendiri banyak sekali terlihat di relief candi seperti betok Khadga, ya. Itu banyak di relief candi Jawa Timur, banyak di Borobudur pun ada seperti itu. Jadi sahabat Pusaka Jawa mungkin yang sudah tahu Khadga tidak bakal berpikir bentuknya seperti apa, tapi yang belum tahu mungkin Khadga seperti apa sih. Khadga sendiri modelnya banyak, hampir kayak belati, cuman kadang ada yang lurus, ada yang sepang, ya, ada yang bawahnya itu pegangan, ada lagi begini lagi, ya. Nah, kali ini Khadga yang akan saya bawa adalah Khadga yang lurus dan seperti belati, ya. Nah, sahabat Pusaka Jawa, Khadga sendiri secara berasal dari bahasa Sanskerta, secara harfiah berarti artinya senjata tikam, ya, atau barang yang tajam, seperti itu. Nah, sahabat Pusaka Jawa, Khadga itu dikenal sebagai senjata khusus untuk para raja atau untuk golongan ningrat saja. Biasanya ketika raja membuat, nanti akan diwariskan kepada anaknya yang pangeran, kemudian diwariskan lagi. Kalau memang benar Khadga itu hanya untuk seorang raja, berarti Khadga tidak mungkin banyak. Betul tidak? Karena dikhususkan untuk pangeran. Karena raja kan diwariskan, boleh dihitung aja berapa kerajaan di Indonesia. Itu pendapat. Cuman saya berpendapat bahwasanya Khadga ya sebagai senjata
pada masa itu. Adapun untuk raja atau tidaknya ya wallahu a'lam. Karena kenyataannya di lapangan Katka banyak yang mempunyai. Jadi ya namanya berbeda pendapat nggak masalah seperti itu. Jadi kalau umpamanya dikhususkan untuk seorang raja ataupun kalau dikhususkan untuk seorang raja pasti sedikit. Ya, tapi kalau dikhususkan untuk golongan ningrat mungkin bisa banyak karena orang ningrat banyak. Dan kenyataannya di lapangan Katka banyak ditemukan. Ya seperti halnya jalak budo, petok, ya banyak. Ya sahabat pusaka Jawa. Nah, Katka sendiri di Keraton Solo itu dipakai untuk orang-orang yang bergelut dalam tosan aji secara totali atau secara maksimal. Ya, bahkan disematkan kepada orang-orang yang seperti empu-empu di Solo, seperti Jaya Sukadga, Wigno Sukadga, Puspo Sukadga. Oke ya, jadi salah satu bentuk penghormatan Katka itu dipakai untuk nama-nama empu di Keraton Solo. Oke sahabat pusaka Jawa. Nah, dalam warongko ini ada bilah Katka saya dapat, berarti waktu itu masih telanjang, bilah saja tidak ada tutupnya dan juga tidak ada ininya. Jadi masih besi kosong kotak dan ini ujungnya seperti ini. Makanya dibikinkan warongko yang seperti ini. Ya, sahabat pusaka Jawa, kita buka dulu sahabat pusaka Jawa. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, besinya berat sekali. Ini belum ditimbang, mungkin 1 kilo ada enggak ya ini ya. Ini berat. Besinya membatu dan warna besinya adalah hitam keabu-abuan. Sahabat pusaka bisa melihat ya. Nah, kadang kalau untuk tangguh-tangguh kabutan kan banyak yang korosi banyak. Ini tergolong tuslah tangguh utuh sepuh. Karena saya mempunyai betok, ya, mempunyai betok jalak ya, jalak lah ya. Itu korosinya parah. Tapi semua itu juga tergantung pada temuannya, temuan di air atau temuan di darat. Biasanya kalau untuk temuan di mana? Di darat itu lebih cepat habis daripada yang di air, karena di air kadang tertutup dengan pasir, akhirnya melindungi bilahnya. Ya sahabat pusaka Jawa. Nah, sahabat pusaka Jawa, kita bahas tentang pucukan bilahnya. Pucukan bilahnya adalah ini Anggabah Kopong. Kemudian gonjonya ini gonjo wilut sahabat pusaka Jawa ya. Ngeluk begini. Pamornya kalau kita lihat ini ikutnya adalah pamor adeg. Sahabat pusaka bisa lihat. Mas Oo pada zaman itu sudah mengenal pamor sudah. Tapi pamornya tidak. Yang mereka kenal biasanya adalah pamor ngulit semangka, pamor wosuta rata-rata ya yang dikenal, karena pada zaman Singosari pun sudah mengenal. Singosari sendiri kan waktu itu masih Hindu dan Buddha untuk menjadi satu agama yang agama wajib bagi kerajaannya. Nah, sebelum Singosari kan nanti ada kerajaan Kediri, Jenggolo. Sebelum kerajaan Kediri dan Jenggolo ada kerajaan Kahuripan. Sebelum kerajaan Kahuripan ada Mataram kuno, ada Sriwijaya, seperti itu. Ya sahabat pusaka Jawa. Nah, kalau kita lihat dari tuah dan pamor dari pamor adeg secara filosofi bermakna adalah untuk menyingkirkan mara bahaya, baik dari santet, sihir, ya guna-guna seperti itu. Kemudian bahkan ada yang dari api, mara bahaya dari api, mara bahaya dari angin, mara bahaya dari air. Nah, pamor adeg sendiri kan banyak, ada yang adeg merambut, adeg sapu, adeg siji, adeg telu. Ya, kalau kita lihat ini, ya sahabat pusaka Jawa ini,
pamor adeg sendiri sering dikatakan pamor singkir. Yang tadi karena mereka melihat dari fungsinya, makanya ada yang bilang singkir geni, ada yang bilang singkir angin, ada yang bilang singkir banyu. Biasanya kalau untuk yang singkir geni, yang orang Tegal ngomong cungpet. Cungpet itu ketika diacungkan langsung pet mati. Ya, barang seperti itu ada Mas So. Saya yakin dulunya ada, tapi sekarang mungkin hanya orang-orang tertentu yang punya. Seperti itu. Biasanya untuk ngetesnya, biasanya kalau orang umum ngetesnya pakai lilin, dinyalakan, diarahkan begitu. Saya tidak tahu itu memakai mantra atau tidak, diarahkan nanti lilinnya apinya kecil mati. Itu yang dinamakan cungpet. Diacungna mampet. Mati. Kemudian yang singkir angin, biasanya ketika terjadi puting beliung atau angin yang besar seperti angin topan, kemudian biasanya orang yang punya keris singkir angin langsung diarahkan ke angin itu agar tidak masuk lewat ke daerahnya, seperti apa yang dikehendaki si pemegang keris itu. Yang untuk banyu biasanya seperti itu, air supaya tidak menerjang wilayah yang dia ada. Ya, semua itu karena rahmat Allah Subhanahu wa taala, karena semuanya adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Adapun manusia cuma berikhtiar saja. Mungkin ya bahasanya ini adalah teknologi zaman dahulu. Jadi pusaka leluhur kita adalah teknologi zaman dahulu. Kalau sekarang kita untuk mendeteksi tsunami ada alatnya. Ya. Sebelum tsunami datang alatnya sudah bunyi. Kemudian untuk menghalau menghalau kayak mungkin kalau sekarang kalau untuk yang pemadam kebakaran lah seperti itu, alatnya seperti itu, dengan datang disiram. Cuma kalau dulu kan tidak ada mobil yang membawa air disemprotkan seperti itu. Nah, mungkin teknologinya adalah dalam bentuk doa yang disematkan dalam pusaka. Fungsinya masing-masing sahabat Pusaka Jawa. Jadi teknologi, saya katakan bahwasanya tosan aji atau senjata-senjata seperti ini adalah termasuk teknologi dari orang zaman dahulu. Ya. Nah, kalau dilihat dari fungsinya, ini Khadga bisa secara fungsional bisa berfungsi, bisa untuk senjata tusuk ataupun untuk yang lainnya, kehidupan sehari-hari. Karena bilanya tebal, ya, kemudian berat, bisa dipergunakan. Ya. Nah, kalau makna filosofi dari lurus adalah keteguhan hati dan kekuatan iman, sahabat Pusaka Jawa. Karena seperti yang kita ketahui, awal-awal penciptaan dari bilah keris, ada yang mengatakan awal penciptaan keris itu pada era Kabudan. Ya. Berarti era Kabudan ada yang menganggap pada abad ke-6, ke-7, ke-8, ke-9. Berarti pada era-era zaman Sriwijaya, Pajajaran seperti itu ya. Nah, kalau ada lagi yang mengatakan Kadewatan. Kadewatan itu sebelum Kabudan, jauh sebelumnya. Ya, tapi kalau di era Kadewatan itu nama empu-empunya tidak ada, tidak diketahui manuskripnya atau buku-bukunya empunya. Tapi kalau Kabudan masih ketahuan nama empu-empunya. Ya. Nah, sahabat Pusaka Jawa, kalau kita rangkum secara keseluruhan ini, diharapkan dari sang empu maupun pemesan dari Khadga ini adalah orangnya itu hatinya teguh, tidak mudah tergoyahkan oleh hal-hal yang negatif, imannya pun kuat, kemudian dia selamat dari gangguan mara bahaya baik force major atau bencana alam ataupun dari gangguan manusia. Ya, kita hidup di dunia ini ada dua alam, yaitu alam makhluk astral, kemudian alam kita, alam materi. Ya, kadang orang hidup itu ada yang sirik, yang tidak suka dengan kita, akhirnya tidak berani langsung dengan tindakan yang langsung, mereka lewat belakang, yaitu lewat jalur halus. Nah, mau tidak mau kita harus percaya karena banyak, sudah jutaan lah ya, dari zaman dulu udah banyak kejadian seperti itu. Jadi kalau ada yang tidak percaya dengan adanya santet tenung, ya karena otaknya menutup diri.
Ya, kalau enggak ya karena mungkin pergaulannya kurang luas. Ya sahabat Pusaka Jawa, yang perlu saya sampaikan adalah bahwasanya ketika kita mempunyai pusaka-pusaka leluhur ini, kita harus tahu jenis barangnya, kemudian kita harus tahu makna filosofinya, yang ketiga kita harus tahu cara memeliharanya. Ketika kita sudah tahu tiga-tiganya itu, maka kita akan mempunyai nilai plus atau nilai lebih dalam memelihara, akan tambah cinta. Setelah tambah cinta, ketika kita pun bisa untuk mengalihrawatkan mudah, kita menjelaskannya pun mudah. Ya, karena bermain di antikan itu lebih, menurut saya, kalau sudah tahu lubangnya, menurut saya lebih safety daripada main di saham ataupun main di trading bahasanya ya. Ini lebih aman. Ya, memang secara ini long time ya, jangka panjang, karena kalau tidak tahu jalurnya, menjualnya pun susah. Kadang orang dikasih pun tidak mau, karena ini kalau orang menganggap ini ya barang rongsok. Tapi kalau kita menganggap ini adalah satu cagar budaya yang perlu dilestarikan, dan kita bisa berkumpul dengan para pecinta tosanaji, ini ada harganya ya. Bangsa yang besar adalah bangsa yang tahu akan sejarahnya atau tidak melupakan sejarah. Oke sahabat Pusaka Jawa, kalau dilihat dari selorok besinya, ini selorok besinya adalah hitam keabu-abuan, ciri-ciri sekali dari tangguh-tangguh sepuh. Tangguh Singosari pun rata-rata hitam keabu-abuan. Nah, kalau kita lihat dari besinya, kontur besinya atau tekstur besinya dan rancang garap bangunnya, rancang bangunnya keris ini, ya. Rancang bangun keris ini estimasi tangguhnya tangguh Kediri. Ya. Jadi Kediri adalah anak dari Raja Erlangga. Ya. Saudara tirinya adalah Kerajaan Jenggolo yang berperang terus, akhirnya Kediri pun kalah. Ya. Estimasi ini Kediri kalau dilihat dari tekstur besinya seperti itu. Ya sahabat Pusaka Jawa, dari saya itu saja. Jika saya ada salah-salah kata, saya minta maaf, karena kesalahan mutlak milik saya, kebenaran milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika sahabat Pusaka Jawa yang belum subscribe, silahkan pencet tombol subscribe, kemudian like, share, and comment. Jangan lupa pencet tombol notifikasi lonceng agar sahabat Pusaka Jawa selalu mendapatkan video-video terupdate dari saya. Jika ingin merequest satu dapur pusaka, silakan kolom komentar. Kalau ada, insya Allah saya review. Kalau tidak ada, ya spot PR. Ya mudah-mudahan Allah ridho, saya diberi umur panjang, diberi kesehatan, bisa saling berbagi ilmu pengetahuan yang sedikit. Ilmu saya sedikit dan saya juga bukan ahli, cuman saya hanya memberanikan diri. Dan pusaka saya tidak ada yang spesial, cuman saya hanya ingin mengenalkan. Ya, kadang yang ditampilkan oleh saya warongkonya jelek-jelek. Ketika saya dapat dari kampung, yang penting sudah saya warangi, terlihat pamornya, warongko masih kotor, saya upload. Kenapa? Karena yang saya butuhkan adalah untuk penjelasan bilahnya. Ya, makna dan filosofi dari pamor dapur. Kalau untuk warongko itu hanya sekedar sampingan saja. Ya. Jadi kecuali nanti kalau sudah dibeli orang, ya silahkan dibagus-bagusin. Kalau saya disuruh bagusin, pusing sahabat Pusaka Jawa. Kadang saya satu hari datang berapa biji bilah ya sahabat Pusaka Jawa. Dengan kesibukan saya ya, yang penting saya babar bilahnya sajalah. Dari saya itu saja sahabat Pusaka Jawa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam budaya. Rahayu, rahayu, rahayu.